Jangan nangis, kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini kita kalah dari mereka. Oktober kita ketemu mereka lagi. Kata Erick Thohir setelah timnas U17 Indonesia dipermalukan Korea Utara. Nova Arianto siap lakukan evaluasi usai timnas U17 Indonesia dihajar Korea Utara. Gelandang timnas Indonesia terhenti untuk kejar top skor Piala Asia U17 2025 usai dikalahkan Korea Utara. Timnas U17 Indonesia sukses melewati babak grup Piala Asia U17 2025 dengan menyapu bersih kemenangan. Namun, pertemuan dengan Korea Utara di babak perempat final jadi tantangan yang tidak mudah. Membawa skuad terbaik, Garuda Asia justru tumbang dengan skor telak 0-6. Ini jadi kekalahan perdana Indonesia di Piala Asia dan dipastikan tidak bisa lolos ke babak semifinal. Erick Thohir menjelaskan bahwa pemain dan pelatih sudah berusaha memberikan yang terbaik. Menurutnya, kekalahan ini tidak perlu disesali karena banyak pelajaran yang mereka dapatkan, apalagi, target utama untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 sukses mereka dapatkan. Ini tentu menjadi prestasi tersendiri dan harus diapresiasi dengan baik. Langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara. Ini menjadi pelajaran berharga, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, bahwa semua pemain dan staf pelatih sudah berusaha memberikan segalanya, mereka tentu sudah berjuang maksimal agar Indonesia bisa melaju jauh di Piala Asia kali ini. Dia juga memberikan apresiasi kepada semua supporter yang terus memberikan dukungan, saat Garuda Asia bertarung juga banyak supporter yang hadir langsung di stadion. Kita harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain dan ofisial yang sudah bekerja keras di Piala Asia U17 2025. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk timnas U17, lanjutnya. Erick menambahkan, saat ini Garuda Asia masih ada misi besar di depan mata, mereka akan bersiap untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Waktu yang ada akan dilakukan untuk menggelar persiapan jelang turnamen yang akan digelar pada bulan November mendatang. Kita persiapkan timnas U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang, tutup Erick. Nova Arianto siap lakukan evaluasi usai timnas U17 Indonesia dihajar Korea Utara. Pada babak ini, timnas U17 Indonesia harus bertemu Korea Utara. Duel ini terlaksana di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, pada 14 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut, timnas U17 Indonesia harus menyerah dengan skor 0-6 dari Korea Utara. Hasil ini memang cukup mengecewakan. Pasalnya, timnas U17 Indonesia sempat tampil perkasa pada babak penyisihan grup. Evandra dan kawan-kawan sanggup menyapu bersih semua laga grup C dengan kemenangan. Timnas U17 Indonesia 1-0 Korea Selatan. Yaman 1-4 Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia 2-0 Afghanistan. Meski begitu, perjuangan Timnas U17 Indonesia masih layak diapresiasi. Skuad Garuda Asia berhasil memenuhi target PSSI yakni menembus perempat final Piala Asia U17 2025 dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Nova Arianto menegaskan akan melakukan evaluasi setelah dikalahkan Korea Utara. Menurutnya, para pemain timnas U17 Indonesia memiliki beberapa kekurangan. Secara evaluasi pasti akan kita lakukan setelah pertandingan. Secara garis besar, saya bisa lihat pemain sangat luar biasa secara mental walau secara permainan atau pengambilan keputusan masih banyak yang bisa diperbaiki, kata Nova Arianto.
Evaluasi tersebut bakal menjadi bekal memperbaiki diri sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 2025 baru akan digelar pada bulan November mendatang. Timnas U17 Indonesia kini masih memiliki waktu cukup banyak untuk mempersiapkan diri. Itu menjadi PR kami dalam 5 bulan ke depan, bagaimana lebih mempersiapkan pemain bukan hanya secara fisik dan mental tetapi juga secara skill individu mereka juga harus kita tingkatkan. Pemain harus bisa lebih siap dan lebih kerja keras karena kami sekali lagi menghadapi event lebih besar yang pastinya membutuhkan effort luar biasa, ucap Nova Arianto. Gelandang Timnas Indonesia terhenti untuk kejar top skor Piala Asia U17 2025 usai dikalahkan Korea Utara. Timnas U17 Indonesia terhenti di babak perempat final setelah tumbang 0-6 dari Korea Utara di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Senin, 14 April 2025. Garuda Asia tak berdaya sejak awal pertandingan. Korea Utara mampu melesatkan gol pada menit ke-7 lewat Choe Song-hun, menit ke-19. Korea Utara menggandakan gol melalui aksi Kim Yoo-jin. Babak pertama ditutup dengan kedudukan 2-0 untuk Korea Utara. Pada babak kedua, Korea Utara semakin bermain ganas. 4 gol berhasil dilesatkan. Ri Kyongbong mencetak gol pada menit ke-48, menit ke-60 penalti didapat dan bisa diselesaikan dengan baik oleh Kim Tae-guk. Semenit berselang, Ri Kang-rim mencetak gol penutup dicetak oleh Pak Juon pada menit ke-77 dengan sudah tersingkirnya Timnas U17 Indonesia. Evanda Florasta gagal memiliki peluang untuk menambah gol. Pemain tim muda Bayangkara FC itu sudah mencetak 3 gol, perolehannya sama dengan pemain Jepang Miyanto Yoshida, Ri Kang-rim, Korea Utara, dan Kim Eun-song, Korea Selatan. Top skor kini dipegang oleh pemain Uzbekistan Asilbek Aliyev dengan 5 gol. Sementara itu, kekalahan besar dari Korea Utara ini bisa menjadi pembelajaran untuk Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 karena sudah mencapai perempat final. Pada edisi 2025 ini, FIFA memberi slot lebih banyak untuk AFC yakni 8 tim di luar tuan rumah Qatar. Hal itu berlaku karena Piala Dunia U17 2025 akan diikuti tim lebih banyak yakni 48. Asilbek Aliyev, Uzbekistan, 5 gol. Evandra Florasta, Indonesia, 3 gol. Minato Yoshida, Jepang, 3 gol. Ri Kang-rim, Korea Utara, 3 gol. Kim Eun-seong, Korea Selatan, 3 gol. Pelatih Australia, Tony Popovich, mengaku bingung dengan taktik Timnas Indonesia karena ada 2 orang yang berpotensi bertanggung jawab atas hal ini. PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Shin Tae-yong sejak 6 Januari 2025 lalu. Timnas Indonesia dipastikan bakal dilatih oleh Patrick Kluivert pada 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya Kluivert, PSSI juga memiliki 3 asisten pelatih untuk Timnas Indonesia, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg. Namun, untuk urusan taktik, Pastoor diperkirakan akan lebih bertanggung jawab, dan dia memiliki rekam jejak yang berbeda dengan Kluivert. Di sisi lain, Pastoor terbiasa bermain dengan 3 bek, serupa dengan Shin Tae-yong selama beberapa tahun terakhir di Timnas Indonesia. Situasi ini membingungkan bagi pelatih Australia, Tony Popovich, yang mengaku perlu meninjau bagaimana Kluivert dan Pastoor bermain di tim-tim terdahulu. Kami akan diharuskan melihat kepada rekam jejak kepelatihannya. Kluivert punya rekam jejak melatih yang panjang, namun kami masih belum menemukan strukturnya, kata Popovich, dilansir dari ESPN Australia. Dia pernah di Turki, dia pernah di Curaçao, dan kami melihatnya bermain dengan 5 bek, di Curaçao, dan di Turki, dia bermain dengan 4 bek, tambahnya. Bermain dengan 4 atau 3 bek tentunya akan mengubah pendekatan permainan Australia. Shin bermain dengan 5 bek di Indonesia. Asisten pelatih, Alex Pastoor, selalu bermain dengan 3 bek ketika di klub yang dilatih olehnya, sambung Popovich. Bagaimanapun, Popovich menyadari bahwa timnya perlu melakukan analisa karena mereka menghormati Timnas Indonesia. Apapun itu, kami akan menganalisanya. Kami harus menghormati para lawan kami. Kami harus mempersiapkan diri bagaimanapun kami bermain, bagaimana mereka ingin membangun serangan dan bagaimana mereka bertahan, katanya. Dan untuk fokus dalam permainan kami lebih baik,
Kami harus memperkuat sejumlah prinsip dan fondasi yang kami bangun pada bulan Oktober dan November karena ada jarak 4 bulan, katanya. Namun, saya yakin bahwa para pemain akan menantikan kesempatan bergabung dengan tim dan memainkan 2 laga yang vital di jeda internasional ini dan saya yakin bahwa mereka antusias seperti kami, para staf, tambahnya. Australia kini ada di peringkat kedua klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 7 poin. Meski punya nomor Erick Thohir, pantas Coach Justin ogah kepo soal timnas Indonesia ke PSSI, gua nggak mau. Coach Justin mengaku enggan untuk bertanya-tanya soal timnas Indonesia langsung ke petinggi PSSI, Erick Thohir. Padahal, Coach Justin punya nomor kontak Erick Thohir sehingga seharusnya bisa setiap saat bertanya langsung seputar perkembangan timnas Indonesia. Namun Coach Justin justru mengaku enggan untuk mencari-cari tahu tentang timnas Indonesia ke Erick Thohir. Menurut Coach Justin, saat ini PSSI memang sedang menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026 mulai dari mendatangkan pelatih baru, Patrick Kluivert, hingga mencari pemain naturalisasi terbaru. Isu terhangat yang sedang bergulir saat ini adalah siapa sosok Dirtek Timnas Indonesia yang hingga kini masih menjadi misteri. PSSI sendiri dikabarkan akan mengumumkan secara resmi terkait Dirtek Timnas Indonesia di akhir Februari. Namun Coach Justin tetap tidak mengetahui siapa sosok Dirtek Timnas Indonesia yang akhirnya dipilih oleh PSSI. Gua tidak mau tanya Erick Thohir karena bukan ranah gua, tegas Coach Justin. Coach Justin menganggap dirinya hanya sebagai netizen yang tidak perlu tahu terlalu dalam, lebih baik menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Gua cuma netizen, gua nggak mau, ujar Coach Justin, padahal Coach Justin kenal dan punya nomor Erick Thohir sehingga harusnya bisa tanya langsung kepadanya. Tapi Coach Justin tetap berkomitmen untuk tidak terlalu kepo. Urusan internal timnas Indonesia, bukan berarti gua punya nomor dia gua sering kontak sama dia terus gua harus kepo, enggak begitu juga, ujar Coach Justin. Lain hal jika memang Erick Thohir atau pihak PSSI yang memulai pembicaraan dengan Coach Justin. Kalau dia cerita, boleh, kata Coach Justin. Media Spanyol konfirmasi Louis van Gaal dan Patrick Kluivert pimpin timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Media Spanyol, Marca, mengonfirmasi Louis van Gaal dan Patrick Kluivert akan memimpin usaha timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Marca mengonfirmasi rumor yang beredar bahwa Louis van Gaal akan menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, sedangkan Patrick Kluivert menduduki posisi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang baru saja menangani Adana Demirspor akan menjadi pelatih timnas Indonesia, sedangkan Louis van Gaal ditunjuk sebagai Direktur Olahraga, Direktur Teknik PSSI. Targetnya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang sangat mungkin. Lanjut Marca, kolaborasi Patrick Kluivert dan Louis van Gaal bukan yang pertama terjadi. Sewaktu menjadi pemain, Patrick Kluivert sempat ditangani Louis van Gaal di Barcelona pada 1998 hingga 2000 dan timnas Belanda, 2000 hingga 2001, kemudian pada 2008 hingga 2009, Patrick Kluivert pernah diplot sebagai pelatih khusus penyerang di AS Alkmaar yang kala itu ditangani Louis van Gaal. Hasilnya AS Alkmaar juara Eredivisie 2008 hingga 2009 mengalahkan tim-tim top seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven terakhir. Kolaborasi mereka tersaji di timnas Belanda pada 2012 hingga 2014. Saat itu, Louis van Gaal bertugas sebagai pelatih timnas Belanda, sedangkan Patrick Kluivert duduk di posisi asisten pelatih. Timnas Belanda finish di posisi 3 Piala Dunia 2014 setelah menang 3-0 atas tuan rumah Brasil di perebutan posisi 3. Sekarang, satu harapannya kolaborasi di atas bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 terdekat. Timnas Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Sanggupkah timnas Indonesia menyabet poin penuh dari 2 laga di atas?
Cina akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di 4 pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negeri tirai bambu kabarnya punya strategi tersembunyi yang akan mereka lakukan untuk kembali mengalahkan skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Cina disebut-sebut akan meniru cara efektif Vietnam mendatangkan pemain keturunan sekelas Nguyen Xuan San. Striker asal Brasil itu tampil luar biasa bersama The Golden Star Warriors, julukan Vietnam, di ajang Piala AFF 2024 kemarin. Meski gagal membawa Vietnam mengangkat trofi juara setelah kalah dari Thailand di final, Xuan San bermain luar biasa di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik. Pemain bernama lengkap Rafaelson Becerra Fernandes itu tercatat menjadi top skor sekaligus pemain terbaik pada ajang tersebut. Menariknya, Nguyen Xuan San tak butuh waktu lama untuk langsung nyetel dengan permainan timnas Vietnam. Praktis, ketajamannya di lini serang pasukan Kim Sang-sik menjadi sorotan pada ajang Piala AFF 2024 kemarin. Salah satu media Vietnam, Soha VN menyebut kemampuan Nguyen Xuan San beradaptasi cepat dengan permainan The Golden Stars dikarenakan sang pemain sudah punya banyak pengalaman bermain di Vietnam. Hal tersebut membuat Nguyen Xuan San tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan permainan para penggawa timnas Vietnam. Untuk diketahui, Xuan San bermain di Liga Vietnam sejak 2020 lalu dengan memperkuat Nam Dinh. Sempat dipinjamkan ke sejumlah klub, pemain 27 tahun itu kembali ke Nam Dinh pada 2023 kemarin. Kesuksesan Vietnam mendatangkan pemain keturunan seperti Nguyen Xuan San bakal coba diikuti Cina. Federasi Sepak Bola Cina sedang menggalakkan naturalisasi sejumlah pemain asal Amerika Selatan yang bermain di liga mereka. Media Vietnam Soha VN memprediksi timnas Indonesia akan benar-benar kesulitan andai Cina kedatangan pemain keturunan seperti Xuan San. Jika tim Cina juga punya bala bantuan berkualitas seperti Xuan San, maka timnas Indonesia akan menghadapi banyak kesulitan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Timnas Indonesia masih akan menghadapi Cina satu kali lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu negeri tirai bambu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025 mendatang. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan kalah 1-2 pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung di King Daoyut Football Stadium pada 15 Oktober 2024 lalu. Bangga bukan main. Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos itu klub bruhnya Jepang. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, bangga bukan main bisa bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos. Sandy menganggap klub Jepang itu seperti klub papan atas Liga Belgia, klub Brugge. Sandy Walsh berhasil mewujudkan mimpinya untuk berkarier di Asia. Pemain berusia 29 tahun itu resmi hengkang dari KV Mechelen dan bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada 9 Februari 2025. Sandy Walsh mendapat kontrak cukup panjang dari Yokohama F. Marinos, yakni hingga Juni 2027. Keputusan Sandy untuk melanjutkan karir di Asia menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, Sandy sendiri mengaku sudah cukup memahami kultur sepak bola di sana. Sandy mengatakan sudah mempelajari bagaimana sepak bola Jepang berkembang. Bek kanan timnas Indonesia itu menganggap Yokohama F. Marinos adalah klub bruhnya Liga Jepang. Saya sudah tahu bahwa Marinos adalah klub papan atas di Jepang, tetapi mata saya kini terbuka lagi. Segala sesuatu di sini berstandar sangat tinggi, kata Sandy, dilansir dari Gazette van Antwerpen, GVA, Jumat, 14 Februari 2025, dengan segala hormat, saya belum pernah mengalami level itu di klub saya sebelumnya. Jika saya harus membandingkannya dengan Belgia, saya pikir Marinos seperti klub bruhnya Jepang, sambungnya. Pernyataan Sandy tidak lepas dari prestasi yang dimiliki oleh Yokohama F. Marinos. Klub yang didirikan pada 1972 itu diketahui memiliki segudang prestasi. Di antaranya, ada 5 gelar Liga Jepang dan 2 kali juara Piala Winners Asia. Marinos telah memenangkan kejuaraan 5 kali dan kalah di final Liga Champions Asia tahun lalu. Liga J1 baru ada selama 30 tahun, tutupnya. Media asal Iran, Tehran Times, mengejek tim nasional, Timnas Indonesia U20 yang baru saja terbantai 0-3 oleh Iran U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025, pada Kamis 13 Februari 2025. Media Iran tersebut menyebut Iran U20 kini memimpin dan meninggalkan Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, yang terdampar di dasar klasemen. Ya,
Timnas Indonesia U20 kini terjerembab di dasar klasemen grup C Piala Asia U20 2025 dengan 0 poin dan selisih gol 3. Sementara Iran U20 yang menang telak 3-0 itu berada di puncak klasemen grup B dengan 3 poin, mereka dikejar Uzbekistan U20 yang juga memiliki poin yang sama. Timnas Indonesia U20 awalnya tampil menjanjikan sebelum lawan Iran U20. Namun, laga baru berjalan 5 menit, gawang Garuda Nusantara nyatanya langsung jebol oleh Hesam Nafari. Setelahnya Timnas Indonesia U20 dibobol 2 kali oleh Ismail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehgan, 70. Dalam proses gol itu, lini pertahanan Garuda Nusantara benar-benar dibuat kewalahan oleh permainan umpan silang Iran U20. 5 penyebab Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran U20 di Piala Asia U20 202 media Iran pun ikut memberitakan kabar baik untuk negeri mereka tersebut. Tehran Times mengejek Timnas Indonesia U20 karena berkat kemenangan telak di laga pembuka grup C itu, kini Iran U20 berhasil memimpin di grup C. Timnas Iran U20 mengalahkan Timnas Indonesia U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025. Gol dari Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan tersebut membuat sang juara 4 kali itu menempati posisi teratas di grup B, bersamaan dengan Uzbekistan U20, bunyi laporan Tehran Times, Jumat, 14 Februari 2025. Kekalahan itu pun diakui pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri sebagai kekalahan yang menyedihkan. Sebab permainan Garuda Nusantara benar-benar tak bisa keluar. Kendati demikian, Indra memastikan Timnas Indonesia U20 tidak menyerah. Masih ada 2 laga lagi di fase grup dan ia menegaskan akan ada evaluasi. Yang pertama kita akan evaluasi tim terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mempersiapkan tim untuk bermain melawan Uzbekistan, ujar Indra Syafri usai laga, dikutip Jumat, 14 Februari 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan melawan Uzbekistan U20. Laga tersebut dimainkan pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kelvin Verdong penasaran dengan Patrick Kluivert yang jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi Timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi Timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. BNEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. Saya sangat penasaran, kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie, sambungnya. Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa, tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025.